Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, saudara-saudaraku yang saya cintai, bangsa setanah air. Beberapa waktu belakangan, banyak orang yang membicarakan kebangkitan spiritual, kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Nusantara yang diiringi dengan kebangkitan spiritual anak-anak Nusantara. Banyak yang membicarakan itu, para spiritualis, tokoh-tokoh agama dari berbagai lintas agama, termasuk tokoh-tokoh spiritualis dari kebudayaan yang ada di Nusantara ini, termasuk budaya kejawen dan lain sebagainya. Ya, saya amati cukup masif ya, sekitar 2 tahun terakhir lah ya. Termasuk banyak mereka berbicara melalui channel YouTube-nya masing-masing. Saya cukup berbahagia melihat fenomena ini. Setidaknya kebangkitan Nusantara, kebangkitan spiritual, kebangkitan jati diri, kesadaran murni, dan lain sebagainya lah. Setidaknya menjadi wacana. Itu sudah cukup menggembirakan menurut saya. Walaupun belum tentu juga orang yang katanya tokoh yang membicarakan, mendiskusikan hal tersebut dari berbagai disiplin spiritualitasnya, apakah betul-betul sudah bangkit spiritualitasnya atau belum. Walau alam, saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan menilai gitu. Tapi setidaknya sekali lagi sudah menjadi wacana, sudah menjadi pembicaraan. Karena dengan menjadi pembicaraan itu ada harapan untuk menjadi sebuah kenyataan, kan begitu. Biasanya kan segala sesuatu didahului oleh wacana, oleh ide, oleh gagasan, sebelum kemudian direalisasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata. Nah, namun saya belakangan ini cukup kecewa juga dengan fenomena-fenomena terakhir dari beberapa orang yang sering membicarakan tentang kebangkitan spiritual, kebangkitan jati diri, kesadaran murni, dan seterusnya lah ya. Saya cukup kecewa. Mengapa? Karena di antara beberapa orang tersebut kemudian pada follow up-nya kemudian menjual diri itu. Menjual spiritualitas lah ya. Dengan sebuah pelatihan spiritual dan lain sebagainya. Ini saya kecewa, terus terang. Jujur kecewa. Kalau begitu adanya, itu bukan kebangkitan spiritual, bukan kebangkitan Nusantara. Itu bukan kesadaran murni, tapi kesadaran materi. Kesadaran materi, kesadaran diri untuk mengaruk materi dengan menjual spiritualitas. Ya, hampir tidak ada bedanya dengan orang yang jualan agama. Orang jualan berkah gitu. Kesadaran murni, spiritualitas murni yang bangkit dari hati, dari jiwa seseorang,
walaupun butuh materi ya, tapi kemudian hal tersebut tidak menjadi sebuah agenda utama, tidak menjadi hal yang dimobilisasi, apalagi kemudian dengan berbalutkan spiritualitas, ujung-ujungnya mencari keuntungan. Ya walaupun misalkan dengan seminar dan lain sebagainya ya, itu kan hanya persoalan teknis, ada yang cara kasar, ada yang cara halus gitu ya. Ada yang cara kasar misalkan jualan botol aqua, didoain gitu ya. Ini sama menurut saya, hanya beda bentuk saja, beda modus gitu. Ya itu saya kecewa sebenarnya, kecewa. Ya kalau betul-betul ingin mentransformasikan apa yang disebut dengan kesadaran murni, kesadaran spiritualitas, ya udah ikhlas. Karena kesadaran diri, kesadaran spiritual itu mensyaratkan orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul mengkoneksikan dirinya kepada Sang Pencipta untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Karena kebutuhan dengan Sang Pencipta. Dengan cara masing-masing monggo, yang Islam seperti saya, mungkin dengan cara berzikir, dengan segala macam tekniknya, zikir juga macam-macam kan. Ada zikir jahr, ada zikir sir, itu pun masih macam-macam lagi tergantung sanad gurunya, ikut siapa. Tapi sama tujuannya. Tapi kalau kemudian kalau itu semua kemudian dimobilisasikan yang pada akhirnya mensyaratkan sejumlah uang untuk laku-laku tertentu yang katanya untuk kebangkitan jati diri, kebangkitan spiritual, kesadaran murni. Itu namanya tertipu. Anda bukan kebangkitan spiritual yang sedang dibicarakan, yang sedang diwacanakan, yang ingin di copy pastekan. Tapi Anda sedang mencari keuntungan materi dengan jualan teori-teori spiritualitas. Oke, itu gak tahu saya tiba-tiba ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang yang sudah tercerahkan secara spiritualitas adalah orang yang akan menempatkan akan menggunakan kesadaran spiritualitasnya itu sebagaimana mestinya untuk kebutuhan kemanusiaan melalui tema, melalui tupoksinya masing-masing. Setiap orang berbeda, follow up-nya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tidak harus sama, tidak harus kemudian jualan spiritualitas, enggak. Ya, orang yang tercerahkan secara spiritual, apapun pekerjaannya, profesinya, pada setiap profesi pekerjaannya itu selalu dimaknai dengan nilai-nilai spiritual. Tidak harus kemudian menjadi seorang dengan jubah-jubah agamanya itu. Tidak harus bertambang seperti pertapa itu. Tidak harus bertambang seperti suhu gitu, enggak harus. Karena itu adalah dimensi ruhani, dimensi langit, sementara diri kita masing-masing dalam dimensi physically memiliki pekerjaan yang beragam, dan itu hanya sisi lain mediator diri kita hidup di atas bumi ini. Memang takdirnya memang perpaduan antara jasad dan ruhani.
Tapi apapun jasad kita bekerja, menggeluti hidup dan kehidupan, rohani tetaplah rohani. Rohani yang terserahkan apapun pekerjaan, apapun profesinya, tetap akan bekerja sebagaimana mestinya. Kalau sudah tercerahkan, akan mencerahkan, akan menyinari, akan menjadi pencerah, menjadi cahaya bagi sesama yang lain, dimanapun, di wilayah manapun. Tetapi kalau Anda berbicara ndangkik, berbicara ngetan ngulon dengan teori-teori spiritualitas, teori-teori kesadaran diri, pada ujungnya Anda menjual itu semua untuk kebutuhan, untuk kepentingan materi. Percayalah, Anda masih butuh banyak proses untuk mencerahkan diri sendiri sebelum mencerahkan banyak orang. Takdir kita hidup di atas bumi ini yang masih membutuhkan jasad ini memang membutuhkan kebutuhan jasad, membutuhkan kebutuhan fisik, makan, minum, uang, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tercerahkan, ruhaninya tercerahkan, hatinya tidak akan pernah mengkhawatirkan itu semua. Apalagi kemudian, karena itu semua pasti akan datang, karena itu semua pasti akan didapat. Dengan upaya-upaya lahiriah, upaya-upaya kerja, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Soal banyak dan sedikit itu beda urusan. Tapi kalau kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan barokah, mengatasnamakan spiritualitas, Anda menguangkannya, maka Anda sedang menjual emas dengan harga tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.